Suku Banjar pernah mempunyai pemerintahan bernama Kesultanan Banjar yang berdiri sejak tahun 1526 Masehi. Kesultanan ini memiliki kerajaan sejarah yang panjang karena diawali dari masa yang jauh sebelum pasukannya pengaruh Islam yang ditandai dengan berdirinya Candi Laras, Candi Agung pada masa Hindu-Buddha. Kesultanan Banjar merupakan babak akhir dari rangkaian riwayat sejumlah kerajaan di Kalimantan Selatan. Pada masa sebelumnya, pemerintahan yang pertama kali menjadi cikal bakal Kesultanan Banjar adalah Kerajaan Nan Sarunai. Kerajaan Nan Sarunai yang ditemukan dua orang raja, yaitu Datu Saling dan Datu Gamiluk Langit. Kedua orang ini diduga pernah berperan sebagai pemimpin suku Dayak Manyan sekaligus raja kerajaan Nan Sarunai. Kerajaan Nan Sarunai adalah suatu pemerintahan purba yang diperkirakan sudah eksis sejak zaman sebelum Masehi. Salah satu bukti adalah ditemukan peninggalan arkeologis yang diduga kuat berasal dari zaman di mana kerajaan Nan Sarunai masih eksis. Jejak ekologis Nan Sarunai pada masa purba itu adalah sebuah candi yang ditemukan di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Amuntai adalah salah satu tempat yang sangat mungkin menjadi pemukiman orang-orang suku Dayak Manyan yang kemudian mendirikan peradaban kerajaan Nan Sarunai. Pada tahun 1996 dilakukan pengujian terhadap candi tersebut. Hasil penyelidikan itu cukup mengejutkan karena hasil pengujian terhadap sampel barang arang candi yang ditemukan di Amuntai tersebut menghasilkan kisaran angka tahun antara 242 hingga 226 sebelum Masehi. Jika penelitian ini benar adanya, maka usia kerajaan Nan Sarunai jauh lebih tua dibandingkan dengan kerajaan Kurtai Martapura di Kalimantan Timur. Berdiri pada abad ke-5 Masehi yang selama ini diyakini sebagai kerajaan tertua di Nusantara. Berdasarkan hasil penelitian tentang pengujian terhadap sampel arang candi yang ditemukan di Amuntai menghasilkan angka kisaran tahun 2402 sampai 226 sebelum Masehi. Maka dapat disimpulkan bahwa usia kerajaan Nan Sarunai sangat panjang karena kerajaan ini runtuh pada tahun 1362 Masehi. Akan tetapi perlu dicermati lagi bahwa kendati kerajaan Nan Sarunai diperkirakan sudah ada sejak zaman sebelum Masehi. Namun yang dimaksud dengan kerajaan pada masa itu kemungkinan besar masih berbentuk sangat sederhana. Pusat pemerintahan kerajaan Nan Sarunai diduga beberapa kali berpindah di sekitar Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong. Namun masih di seputaran Sungai Tabalong, selain di Pulau Hujung Tanah, leluhur etnis Manyan konon pernah bermukim di tempat yang bernama Mama Margoni, yakni sebuah tempat yang selalu diliputi awan. Tempat yang dimaksud mungkin simbolis dari negeri kayangan atau setidaknya negeri di atas gunung. Dengan arti kiasan itu juga bisa dilihat kemungkinan bahwa yang dimaksud nenek moyang suku Dayak Manyan adalah dewa-dewa yang bersemayam di tempat yang selalu diliputi awan alias kayangan atau kayangan, negeri kayangan. Orang-orang suku Dayak Manyan pertama kali sempat menetap di sebuah tempat yang bernama Tumpuk Lulung Kuwung, Gumi Ransai, kemudian berpindah ke Pupur Promatung dan Sidamatung. Semoga anggota kelompok etnis suku Manyan tinggal dan menjadi satu tempat. Pusat pemerintahan kerajaan Nan Sarunai beralokasi di daerah yang bernama Lili. Konon Lili
Komea didirikan oleh Datu Sialing dan Damung Gamiluk Langit yang memimpin anggota masyarakat etnis Manyan atau Kerajaan Nan Sarunai. Daerah yang menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Nan Sarunai adalah meliputi sebagian besar tempat-tempat yang sekarang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Diperkirakan wilayah kekuasaan Kerajaan Nan Sarunai terbentang luas dari Tabalong hingga ke daerah Pasir. Orang-orang suku Dayak Manyan ketika sudah mendirikan Kerajaan Nan Sarunai sering berpindah-pindah tempat bermukim, namun masih beralokasi di sekitar Sungai Tabalong dan dekat dengan Pegunungan Meratus. Beberapa tempat yang pernah menjadi wilayah permukiman orang-orang suku Dayak Manyan sekaligus sebagai wilayah kekuasaan Kerajaan Nan Sarunai antara lain Tumpuk Lulung Kuwung Gumi Raksan, Tumpuk Pupur Purung Matung, Tumpuk Sida Matung, Tumpuk Likumeah, Pulau Hujung Tanah, Kuripan, Margone, Sinobala, dan Lalung Nyawung. Selain itu masih ada sejumlah tempat lain yang secara ekologis pernah digunakan sebagai tempat permukiman oleh orang-orang suku Dayak Manyan. Antara lain Gunung Rumung, Katuping Bala, Wamman Sabuku, Patukangan, Labuhan Amas, Bakumpai Lawas, Abu Alas, Muara Binsu, Danau Salak, Dangka Nangki, Kupang, Sunung, Danukean, Tuntang Alu, dan Baras Rukun. Inilah beberapa wilayah kekuasaan yang pernah diduduki oleh Kerajaan Nan Sarunai. Pelestarian budaya adat istiadat pada negara Indonesia salah satunya suku ras budaya. Salah satunya adalah suku Dayak pedalaman Borneo, Kalimantan Selatan. Agar tidak digilas oleh kemajuan teknologi zaman sehingga anak cucu kita lupa akan sejarah peradaban bahari, walaupun ini ketinggalan zaman pada anak-anak milenial pada zaman sekarang. Kita perlu melestarikan sejarah. Cerita ini harus kita tetap yakini bahwa kita memang dari peradaban tempo dulu, baru kita bisa mendapatkan peradaban yang modern pada saat ini. Demikian video ini dibuat sebagai informasi melestarikan budaya Indonesia yang kaya akan suku-suku, bahasa, keanekaragaman. Atas segala kekurangan dari isi video ini saya meminta maaf, dan atas segala sumber informasi yang saya kupas dari berbagai media sosial saya mohon agar bisa diberikan izin, dan silahkan memberikan masukan melalui kolom komentar video ini. Dan untuk mendukung terus channel ini, saya harapkan Anda bisa subscribe dan lonceng dibunyikan agar bisa mendapatkan notifikasi video saya selanjutnya. Dan jangan lupa klik tombol OK pada video Anda. Salam NKRI, salam Borneo, pedalaman Kalimantan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, merdeka, merdeka.